kepada murid. Nah itu salah satu yang digarisbawahi dalam nilai dan peran guru penggerak. Jadi saling keterkaitan, adanya keterkaitan. Nah kemudian setelah saya belajar nilai dan guru penggerak, nah otomatis di sekolah itu kan kita ingin menciptakan suatu pembelajaran di mana berpihak kepada murid. Nah oleh karenanya murid apa yang kita inginkan, murid yang seperti apa yang kita harapkan, tentunya harus berfokus kepada masa depan murid itu sendiri. Nah untuk menciptakan murid yang kita impikan, kita bangga-banggakan, otomatis kita harus mempunyai visi. Visi itu seperti sebuah cita-cita, ya anak-anak ya. Cita-cita kalian ingin cita-cita menjadi apa? Ya, misalkan nih, siapa Deva ingin cita-cita menjadi apa? Menjadi atlet katanya. Ada juga yang menjadi dokter. Nah itu adalah visi mereka. Nah sama halnya seperti sekolah. Sekolah pun harus mempunyai visi. Jadi visi itu diibaratkan sebagai suatu lukisan yang kita bayangkan pada kanva yang masih kosong atau pada kertas gambar yang masih kosong. Tapi kita sudah mempunyai bayangan. Saya ingin menggambar apa nih untuk sekolah misalnya gitu ya. Saya ingin sekolah kita ini seperti apa gitu untuk kedepannya. Ingin menjadikan murid ini bagaimana begitu? Apakah dari akhlaknya begitu ya? Apakah dari ilmu pengetahuannya? Nah jadi visi itu adalah gambaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang begitu. Nah sebelum ke visi saya, ini adalah visi saya sebagai CGP. Jadi dari visi itu nanti akan membentuk sebuah kalimat prakarsa. Dari visi ke prakarsa, kemudian nanti ke bagja. Bagja itu inquiry apresiatif, salah satu pendekatan untuk mewujudkan dari visi itu sendiri. Nah ini visi saya, nanti visi sekolah ada. Visi saya ini terwujudnya murid yang berdikari. Di mana berdikari itu adalah akronim dari berakhlak mulia, disiplin, mandiri, kreatif, reflektif, dan inovatif, gitu ya. Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan 7 poin Atikan Purwakarta Istimewa. Kalau visi sekolah yang ada di sini sebelah sini. Visi sekolah itu sebentar Bu. Nah ini visi sekolah itu kurang kelihatan ya. Saya bacakan ya. Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bidang keagamaan, berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan global. Nah ini ya. Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bidang keagamaan, berakhlak mulia, kemudian berprestasi dan berwawasan global. Nah, apabila dilihat dari visi sekolah ini, secara garis besar sudah hampir sama dengan visi yang sudah saya buat. Jadi intinya memang sudah berpusat. Kalau menurut Bapak Ibu sudah, ya boleh. Kira-kira nih yang akan kita diskusikan hari ini mengenai visi yang sudah saya buat dengan visi yang sekolah sudah buat. Ini yang sekolah. Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bidang keagamaan, berakhlak mulia, berprestasi, dan berwawasan global. Apakah sudah sesuai dengan atau sudah keberpihakan kepada murid sudah terlihat apa belum? Menurut Bapak Ibu, coba boleh pendapatnya. Salah satu saja, nanti mau didokumentasikan ya untuk. Oh kebetulan ini Ibu yang kemarin buat KOSP. Ayo silakan kepada Ibu Susanti Nur Lestari untuk mungkin barangkali dalam membuat visinya itu seperti apa sehingga terwujud seperti yang tadi disampaikan. Terima kasih. Di sini atau di mana? Di depan. Dijelaskan visi sekolah ini sudah sesuai atau berpihak kepada murid ditandai dengan kata penerimaan. Indikatornya. Iya. Lebih mendekat ke sini. Di foto atau apa sih? Terima kasih atas kesempatan dan informasinya Ibu Ismail. Saya terangkan kembali bahwa
visi SDN 1 Tegalmunjul yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bidang keagamaan, berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan global. Jadi dari kata itu pun telah kita maknai bersama bahwa visi SDN 1 Tegalmunjul berpihak kepada peserta didik atau murid. Yang pertama itu terlihat sekali dengan sesuai dengan indikator-indikator visi yang telah kami jabarkan di dalam KOSP yang terbaru. Misalkan nomor pertama itu peserta didik unggul dalam bidang keagamaan. Jadi indikator yang kami akan tuju yaitu pertama, peserta didik mampu mengenal dasar-dasar syariat Islam dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua, peserta didik dapat melaksanakan ibadah wajib dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan yang kemudian peserta didik dapat menghafal 3 juz Al-Quran ketika setelah keluar dari sekolah ini. Ya, jadi alumni-alumni kita ke depannya itu sudah dilaksanakan ya, bahwa kelas 6 yang lulusan dari SDN Tegalmunjul itu dapat menghafal Al-Quran seminimalnya 3 juz. Seperti itu Ibu. Kemudian yang kedua, peserta didik unggul dalam bidang berakhlak mulia. Peserta didik menunjukkan sikap yang baik, amanah, sidik, fatonah, serta syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada alamnya, kepada gurunya, kepada orang tua, dan kepada temannya. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, Santi. Iya, terima kasih kepada Ibu Susanti yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai visi sekolah ini. Baik, kepada Ibu Kepala mungkin ingin menyampaikan mengenai visi dari SD 1 Tegalmunjul ini, apakah sudah keberpihakan kepada murid sudah muncul atau belum? Silakan Ibu, dipersilakan. tadi sudah muncul ya dengan beberapa kegiatan gitu ya. Sudah muncul dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua. Kalau mau difoto ini difoto. Terima kasih kepada Ibu dan Ibu pembimbing. Sebenarnya sudah dijelaskan yang membuat itu Bu Santi ya itu udah jelas ya, tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini berpihak kepada siswa. Jadi tidak usah dijelaskan lagi, sudah tertera di sini, sudah dibaca, itu sudah di ACC sama pengawas juga. Kalau SD yang punya kita udah benar gitu, yang sudah pertama, berpihak gitu, kepada udah di ACC siswa. gitu. Jadi alhamdulillah sudah berpihak. Ini harus berpihak kepada anak ya, karena kita akan bukan untuk kita tapi untuk anak-anak, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang bertakwa, berprestasi, berwawasan global, tampil dan berwawasan global. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu. Nanti sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Jadi intinya memang visi yang sudah saya buat dengan visi yang sudah sekolah buat itu sudah mewakili atau berkaitan bahwasannya ingin melahirkan generasi-generasi yang berakhlak mulia, begitu ya, berprestasi, unggul, berwawasan global, dan begitu pun dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila mungkin ya. Jadi harus ada nilai profil pelajar Pancasila yang dimasukkan ke dalam visi tersebut begitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti dari visi tersebut itu akan dijabarkan atau direalisasikan dengan bagja, adanya bagja inquiry apresiatif. Mau dijelaskan atau begitu Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan dari murid atau mungkin sedikit Ibu, ini ada pertanyaan pemantik ya, saya kemarin belajar ini pertanyaannya. Nah ini, kita sebagai guru memimpikan murid-murid yang seperti apa? Begitu. Ini itu adalah awal dari kita membuat visi. Jadi visi itu dibuat itu berdasarkan pemikiran potensi dari guru-guru. Jadi visi itu adalah
ibu guru A ingin, saya ingin anaknya berakhlak mulia. Bu, tapi kalau saya di kelas ingin kreatif anak itu, Bu. Nah, seperti itu. Jadi dari guru-guru tersebut hasil kolaborasi akan menumbuhkan suatu visi yang akan diwujudkan di sekolah tersebut. Begitu. Kira-kira kita sebagai guru memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu? Nanti untuk nomor 2 dijawab oleh anak-anak. Nanti untuk nomor 2 dijawab untuk anak-anak. Enggak, Bapak Ibu, ada yang berkenan atau mau ditunjuk? Assalamualaikum. Oh, tadi kan perempuan ya. Sekarang kita ke laki-laki. Kepada Bapak Haji Ustadz Rahmat Gunawan SPDI dipersilahkan. Dan bukan calon lagi, sudah menjadi kepala sekolah, Ibu. Ya. Di sini aja ya. Ya, terima kasih. Biar dipoto di dokumentasi gitu. Ya. Terima kasih. Menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Kita sebagai guru memimpikan murid-murid yang seperti apa. Dan ini nanti menjadi latar belakang sebuah visi misi yang akan kita buat. Betul kan? Seperti itu. Ya. Visi misi yang kita buat sebenarnya landasan utamanya karena juga terkait bahwa sekolah kita adalah merupakan sekolah model keagamaan dan pendalaman kitab-kitab. Jadi saya sebagai guru memimpikan murid-murid ini satu, mempunyai pemahaman yang betul tentang agama, tentang syariat Islam. Karena dengan memahami dengan betul tentang agama, memahami dengan betul tentang syariat Islam, anak ini akan berjalan pada rel yang sesuai. Sehingga nanti anak itu bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Amin. Yang kedua, saya juga memimpikan anak itu juga mempunyai akhlak yang baik di tengah arus globalisasi saat ini, yang memang akhlak ini menjadi nomor 1 yang harus kita betulkan. Kenapa? Karena memang banyak hal yang mempengaruhi anak untuk anak berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah ini contoh dengan lingkungan, dengan media sosial dan lain sebagainya. Makanya dengan visi kita ingin berakhlak mulia, ini mudah-mudahan ini menjadi mimpi para guru semua, murid-murid kita di SDN 1 Tegal Mendul. Selain dia punya pemahaman keagamaan yang baik, kemudian berakhlak mulia dan juga berprestasi. Nah ini ya, ini juga. Dan yang terakhir mempunyai pemahaman global. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum difoto Pak Ustadznya, lagi berpendapat. Ini Pak Ustadz ngomong apa aja lah. Ya, terima kasih Bu Isni. Saya doakan Bu Isni sukses menjadi calon guru penggerak. Tapi kalau kelihatannya udah Bu Isni udah lah ya, udah salah. Ya, Oke lah. sama Bu Sinta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali jawaban dari Pak Ustadz ini sudah mewakili mungkin ya Bapak Ibu ya, mewakili keinginannya ternyata sama apa yang kita harapkan untuk murid-murid kita. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pertanyaan kedua mungkin ya, kita sebagai murid, nah berarti kepada siswa mungkin ya, dalam pembelajaran di kelas tuh ingin berharap lingkungan pembelajarannya yang seperti apa? Coba seorang, satu orang perwakilan siapa? Nanti mau difoto, didokumentasikan. Melatih aja, Yuk, melatih. Ingin melatih itu ingin pembelajaran di kelas seperti apa sih supaya nanti bisa didengarkan oleh Bapak Ibu guru. Nah sehingga nanti pada saat mengajar di kelas Bapak Ibu guru bisa merealisasikan keinginan dari melatih gitu. Ya seperti ini saya sama dulu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
Beb. Kan privasi jalan. Terus pembelajaran ingin seperti apa nih? Di kelas ingin seperti apa biar menyenangkan pelatih? Ibu gurunya ingin ingin pembelajarannya yang bagaimana gitu? Memberi pembelajaran yang bagaimana? Memberikan permainan katanya Bapak Ibu, ya. Jadi lagi anak-anak tuh belajar. Ya, apalagi nih? Belajar. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk pelatih. Ya, Masya Allah. Ada lagi mau laki-lakinya mau berpendapat? Ingin malu ingin Eki. Kenapa? Ya, biasanya ada. Oh, ini kemarin sama ibu di video ini pembelajaran yang bagaimana? Suasana di kelasnya, pembelajarannya bagaimana? Coba. Ya sudah, cukup terwakilkan mungkin ya. Jadi tadi pelatih menyampaikan ingin pembelajaran yang menyenangkan. Jadi sebelum pembelajaran kemarin katanya bermain dulu biar lebih bersemangat sebelum memulai pembelajaran. Nah, itu adalah salah satu keinginan yang diharapkan oleh peserta didik atau murid sehingga pembelajaran itu memang benar-benar berpihak kepada murid. Jadi arti kata menghamba itu kita betul-betul memprioritaskan kebutuhan dari murid itu sendiri. Begitu mungkin Bapak Ibu. Baik, itu adalah singkat mungkin ibu sudah baik Bapak Ibu, sebelum ditutup barangkali Bapak Ibu ada yang ingin memberikan refleksinya dari tadi kegiatan hasil diskusi mengenai visi guru penggerak yang saya buat dengan sekolah ternyata sudah sesuai atau sama-sama mewakili begitu ya, sudah keberpihakan kepada murid. Nah, apabila tadi juga keinginan dari siswa kita bahas bersama, barangkali ada yang ingin memberikan refleksinya kegiatan diskusi Bu Haja yang Bu Haja refleksi dari hasil tadi diskusi yang disampaikan begitu. Sampai saja begitu, ada kesimpulannya begitu Bapak Ibu. Maka kepada Ibu Haja